Yesus. Kami mau menyampaikan segala isi hati kami hari ini kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sangat mengerti akan kehidupan kami. Engkau sangat peduli akan kehidupan kami Tuhan. Kalau bukan kepada Engkau, kami berseru kepada siapa lagi Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi sandaran kehidupan kami, Engkau yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami berpegang kepada Engkau dan tangan memegang kehidupan kami, maka kami tidak akan pernah takut Tuhan Yesus, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, firman-Mu sanggup merubah kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan firman-Mu juga sanggup membawa kami Tuhan, untuk kami boleh semakin hari semakin mengenal akan karakter-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab itu berfirmanlah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, biarlah Roh Kudus melawat kami pribadi lepas pribadi, sehingga setiap kata-kata firman Tuhan yang disampaikan tidak lalu sia-sia, tapi firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, menjadi satu kehidupan yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan pribadi Yesus itu yang nampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat perkenanan bagi kami semua pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkat perkenanan-Mu lah Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, terlebih mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu persembahan pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan, karena hanya lewat inilah kami boleh memberikan senantiasa yang terbaik untuk Tuhan. Biar pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Itu puji-pujian. Jikalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan damai. Ya, tetapi kalau kita ada dalam Tuhan, damai sejahtera itu selalu ada memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan saya percaya kita semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita ada duduk di tempat ini, itu bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan Yesus, ya. Karena kasih karunia Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi kalau Dia masih memberikan kita nafas hidup, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, ada banyak di luar sana menggunakan oksigen, tapi kita semua di sini bebas menghirup udara yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh kepada Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik bagi kita semua. Ya, jadi puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena perbuatan baik kita, tapi Dia mengasihi kita karena memang kasih-Nya begitu dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, karena saya percaya sesuatu hal yang kalau kita setiap kali mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau ada suatu hal yang kita tidak bereskan dalam hati kita ini, dalam kehidupan kita itu, mau sebagus apapun firman Tuhan disampaikan, ya, mau sehebat apapun hamba Tuhan berdiri di tempat ini, tapi kalau ada hal-hal yang kita tidak bereskan dalam hati kita itu, firman Tuhan itu seperti lalu begitu saja, tidak bisa tertanam dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena untuk dia mau singgah, mau tertanam itu ada satu hal yang mengganjal, ada satu hal yang menghalangi dia untuk bekerja dalam kehidupan kita. Makanya kita harus bereskan dulu hati kita ini, ya, hidup kita ini di hadapan Tuhan. Baru firman itu bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena memang Tuhan itu telah menebus kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita menyalahgunakan penebusan Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita hanya biasa-biasa saja, tidak merasakan apa-apa pada saat kita mengiring Tuhan. Nah, sebenarnya hal ini yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita ini ada satu kebangkitan, satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, itu yang Tuhan mau. Bukan perubahan pada saat kita hanya di gereja saja, tapi perubahan itu hanya harus terjadi pada saat kita di luar gereja, saudara. Karena orang melihat kita itu di kiri kanan kita.
Jadi bukan hanya di gereja kita merasa semua baik-baik saja, tapi pada saat kita keluar dari pintu gereja ini apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Nah, itu yang perlu kita sadari, yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita supaya pribadi Yesus itu boleh orang bisa baca dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itu. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama karena ini menyangkut menyangkut hati ya. Mungkin sudah sering kali sudah di firman ini disampaikan, tetapi saya nggak tahu Tuhan akan lagi kayak firman Tuhan ini berarti ada hal-hal yang penting yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan ayat ini, firman Tuhan ini yang saya siapkan. Firman Tuhan saya siapkan itu tentang bagaimana kita harus dibangun di dalam Tuhan, karena kita semua sudah menerima Tuhan ya. Tapi berarti Tuhan mau supaya kehidupan kita ini harus ada satu pertumbuhan, ada satu kehidupan yang tertanam dalam Tuhan. Tapi saya nggak tahu tentang menjaga hati itu yang Tuhan ingatkan lagi, bagaimana supaya hati ini harus dibereskan di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kita memiliki hati yang tidak benar di hadapan Tuhan itu, saudara, kerohanian kita pun tidak akan menjadi benar di hadapan. Tidak akan pertumbuhan kita pun juga tidak seperti biasanya ya. Jadi kita harus memiliki hati yang benar, sikap hati yang benar, dan pikiran yang tertuju hanya kepada Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Nah, hari ini dengan tema saya katakan bahwa menjaga hati dan pikiran. Nah, susah ya saudara menjaga hati dan pikiran itu, karena hati ini tidak ada yang tahu saudara. Kelihatannya kita semua kelihatannya baik ya. Tapi siapa yang tahu isi hati kita, kan gitu ya. Pepatah mengatakan bahwa betapa dalamnya laut itu bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang siapa yang tahu, kan gitu. Tidak ada yang tahu, saudara. Yang tahu itu hanya Tuhan dan kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi, bagaimanapun kita menyembunyikan sesuatu dalam diri kita, tidak ada yang tahu. Oh, kelihatan dia baik semua, baik-baik. Tapi sebenarnya ada satu hal yang Tuhan mau robek dalam hati kita ini supaya memang apa? Supaya kita itu benar-benar merdeka di hadapan Tuhan gitu loh. Jadi tidak ada satu hal yang mengikat kita, mengganjal dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau supaya hati kita ini dibereskan, dibersihkan. Pikiran kita pun juga harus dibersihkan, supaya hanya hati Tuhan itu ada dalam hati kita dan pikiran Kristus itu ada dalam pikiran kita. Itu yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan boleh membawa kita semakin hari semakin lagi lebih di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa saya katakan tadi bahwa persoalan hati itu tidak gampang saudara ya, karena untuk menjaga pikiran ini tidak mudah. Iblis selalu menyerang lewat pikiran. Ya, kalau hati kita tidak beres, tentu pikiran kita juga tidak beres. Nah, dikatakan di dalam Mazmur, saya katakan tadi bahwa tidak ada yang tahu apa kondisi hati kita, tapi yang tahu itu hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Mazmur 139 ya, ini sering dikatakan oleh gembala kita itu tentang bagaimana Tuhan menyelidiki kehidupan kita. Ya, dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 2, Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang kedua, saya bacakan. Doa di hadapan Allah yang maha tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat yang pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi firman Tuhan ini Raja Daud berkata nih, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kita tahu semua perjalanan Raja Daud bagaimana ya. Sebelum dia menjadi raja itu ada banyak hal, ada banyak proses tantangan yang dia hadapi sampai dia menjadi raja, saudara. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Maka saya katakan tadi tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu pada saat kita duduk apa yang terkandung dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu. Pada saat kita berdiri pun Tuhan tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan di situ, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, saudara. Jadi Tuhan tahu, saudara. Jadi apa yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan tidak ada, saudara. Kecuali kita mengakui hidup kita ini, Tuhan, ini loh aku, ini kelemahanku, ini aku Tuhan, aku butuh Engkau. Untuk mau apa? Untuk membenahi seluruh kehidupan ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu, memang kita masih hidup di dunia, banyak perkara-perkara dunia yang dunia menawarkan kita untuk kita melenceng sedikit dari firman Tuhan. Tetapi ingat, firman ini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tahu, Tuhan menyelidiki engkau, ya, mengetahui kalau engkau duduk atau berdiri. Tuhan itu
menyelidiki kehidupan kita, pikiran kita itu dari jauh, saudara. Di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku, kau maklumi. Saudara, jadi betapa pentingnya kita menjaga hati dan pikiran kita ini, supaya kondisi hati kita tidak tercemar dengan hal-hal yang sedang terjadi, apalagi masa-masa sekarang ya, banyak iblis itu dikatakan berusaha untuk menyerang. Kalau dia serang satu yang dari sisi lain dia tidak bisa serang, ada sisi yang lain dia lihat kelemahan kita, di mana kelemahan kita. Ya. Tetapi saya percaya, saudara, kita sedang berjuang. Sedang berjuang untuk apa? Berjuang supaya kita ini terus berkenan di hadapan Tuhan, terus mendapat perkenanan Tuhan, yaitu melewat perjuangan kita untuk melawan kondisi hati kita yang benar di hadapan Tuhan, kondisi hati kita yang tulus di hadapan Tuhan, kondisi hati kita supaya kita tidak tidak gampang, ya, tidak gampang hati kita ini terlukai, ya. Kemudian dikatakan bahwa hati dan pikiran ini tidak bisa dipisahkan, ya, karena pikiran kita itu kadang-kadang dipengaruhi dari hati, ya. Kalau hati kita beres, berarti pikiran kita juga pasti sejalan, saudara. Tapi kalau hati kita sudah nggak beres, otomatis yang kita di pikiran itu muncul dengan hal-hal yang tidak lagi membawa kita kepada jalannya Tuhan, saudara. Ya, sudah sering kali kita dengar firman Tuhan di sini, bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita harus meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita ini membawa hidup kita itu terus, ya, membawa kehidupan kita terus untuk bisa membawa pribadi Yesus itu dimanapun kita berada, supaya orang lain bisa melihat pribadi Yesus itu dalam diri kita, saudara. Itu kita berusaha supaya apa? Supaya hidup kita ini boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Tetapi saya katakan tadi, kalau kita tidak menjaga pribadi kita ini, menjaga hati kita ini terlebih khususnya, saya percaya dimanapun kita berada, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi, saudara, kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak ada yang lain yang dapat merubah kehidupan kita selain Yesus itu sendiri, selain pribadi Yesus. Mungkin kita tidak sanggup, mungkin kita sangat berat atau gimana, ya, susah untuk kita merubah diri kita sendiri. Tapi kita minta pertolongan dari Tuhan. Dan terlebih hati ini dulu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau hati kita sudah beres, saudara, mau bagaimanapun juga pasti kita mudah untuk melangkah, ya, dengan apa? Dengan pertolongan dari Tuhan. Jadi kalau kita memberi hati kita untuk dirubah oleh Tuhan, otomatis tangan Tuhan juga itu maksudnya mudah untuk Dia menyatakan kuasanya, saudara. Karena Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita, saudara. Kadang-kadang kehendak Tuhannya mau begini, tapi kita mau kehendaknya kita sendiri yang berjalan. Nah, itu yang perlu kita harus rubah dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan bahwa pemikiran kita itu dapat tercemar dan menjadi najis di hadapan Tuhan kalau kita tidak jaga senantiasa. Di dalam Matius dikatakan itu bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, itu di hadapan Tuhan yang menjadi najis itu segala dari pikiran jahat kita, saudara. Coba baca dalam Matius 15 ayat 19 di sana, karena dari hati itu timbul segala pikiran-pikiran jahat, saudara. Dari hati, makanya perlu pentingnya hati itu harus kita jaga sedemikian rupa, ya. Matius 15 ayat yang 19, Matius 15 ayat yang ke-19 di sana dikatakan bahwa dari pikiran itu, dari mana dulu datangnya? Pasti dari hati dulu, ya. Baru dia diolah dengan pikiran, dan kemudian timbullah pikiran-pikiran jahat di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Matius 15 ayat yang ke-11, Di sana dikatakan begini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau dalam Markus lebih jelas lagi di situ dikatakan, ya, Markus 7 ayat yang ke-21, Markus 7 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23, Markus 7
ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Di sana dikatakan, sebab dari dalam ya, dari hati orang, ya dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan, saudara. Jadi dari hati itu semua menjadi hal yang muncul keluar dari pikiran kita ini, semua hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, saudara. Nah, di situ dikatakan bahwa makanya kita ini harus perlu menjaga hati. Dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ, dari hati kita ini akan terpancar kehidupan, saudara. Nah, kalau kita tidak menjaga hati kita itu, otomatis yang tadi ini, yang jahat-jahat ini semua itu akan menjadi satu hal yang biasa yang dikerjakan kalau kita tidak menjaga hati kita. Iblis itu sangat licik, saudara. Di mana kelemahan kita itu yang akan dia sodorkan terus dalam kehidupan kita. Makanya harus perlu jaga hati dan jaga hati, saudara. Nah, mengapa begitu pentingnya kita menjaga hati kita setiap hari, saudara? Jadi jaga hati itu bukan hanya di gereja saja. Jaga hati itu setiap hari dari pagi sampai malam lagi, saudara. Itu harus jaga hati, saudara. Karena serangan-serangan itu kadang-kadang kalau istilahnya serangan fajar ya. Serangan fajar itu serangan-serangan kadang-kadang tidak terdeteksi dalam kehidupan. Pada saat kita berjalan, kita tahu fine-fine aja dari rumah, tapi begitu kita keluar dari rumah, saudara, kita dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan, saudara. Orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang rasa-rasanya kita itu, waduh, gemas untuk lihat. Nah, itu karena firman Tuhan katakan bahwa jaga hatimu itu jangan pada saat engkau di tengah-tengah orang kudus saja, tidak. Jaga hati itu justru karena pada saat pentingnya kita menjaga hati di luar daripada lingkungan orang-orang yang orang-orang benar. Nah, itu kita diperhadapkan dengan hal-hal itu. Bagaimana mampukah kita menjaga hati kita? Mampukah kita menahan pengendalian diri kita, saudara? Nah, itu. Jadi hal-hal yang ini, saudara, kita harus bisa lakukan dalam kehidupan kita, saudara, agar hati kita itu dan pikiran kita itu benar-benar tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, dikatakan di situ bahwa dari hal apa saja hati ini kita perlu jaga, saudara. Dari hal apa saja, saudara. Kita lihat bahwa kita perlu menjaga hati kita itu dari panas hati, saudara. Panas hati, tahu saudara kalau cerita tentang Kain dan Habel? Panas hati, akibat dia panas hati, akhirnya terjadilah pembunuhan, saudara. Nah, kalau sekarang ini mungkin kalau kita panas hati kita tidak bunuh orang, tapi mungkin akan membunuh pribadi kita sendiri, membunuh kerohanian kita di hadapan Tuhan, saudara. Nah, itu dikatakan panas hati. Saudara bisa baca itu dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 6 sampai 8, bagaimana Habel karena korban persembahannya itu tidak diterima Tuhan, makanya dia panas hati, akhirnya dia berencana untuk membunuh adiknya sendiri, saudara. Nah, ini karena apa? Karena dia tidak jaga hatinya, dia memiliki satu ya itu tadi tidak bisa jaga hati, panas hatinya, akhirnya dendam terjadi, saudara, panas hati. Nah, itu. Kemudian dalam cerita tentang Raja Saul juga, itu juga, saudara, Raja Saul tentang 1 Samuel 18 ayat 8, di mana Raja Saul dia panas hati, ya, dia jengkel karena apa? Karena pujian itu tidak ditujukan kepada dia, tapi ditujukan kepada Raja Daud, saudara. Akhirnya dia menjadi panas hati. Dia mulai jengkel dan dia mulai merancangkan bagaimana caranya supaya dia menghilangkan Daud dari hadapan dia, saudara. Tapi karena Daud, sikapnya Daud, dia memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dia menjaga hatinya, dia meskipun dipuji-puji orang, tapi dia tetap jaga hati di hadapan Tuhan. Akhirnya perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan dia. Meskipun ada musuh-musuh dia di sekeliling dia, tapi Tuhan selalu menjagai. Dia merasakan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita harus menjaga hati dari panas hati. Kemudian yang berikutnya itu kita harus jaga juga hati kita dari perasaan kecewa, saudara. Ya, kecewa dengan, ya saya nggak tahu hari ini kita kecewa dengan siapa kan gitu ya. Kita kecewa dengan teman, kita kecewa dengan orang tua kita kecewa dengan anak kita kecewa dengan istri kita, suami kita, siapa saja, saudara. Nah, akhirnya kalau kita memendam kekecewaan kita ini, timbullah rasa kepahitan, saudara. Kepahitan, tidak bisa mengampuni, tidak mau mengampuni. Karena apa? Karena ada rasa kecewaan tadi itu. Kecewaan itu kita simpan terus. Makanya saya katakan bahwa Tuhan itu mengerti, melihat hati kita ini dari jauh, saudara. Nah, kalau kita udah merasa ada perasaan kecewa, kita datang berseru dong kepada Tuhan. Kita minta Tuhan, bebaskan saya, lepaskan saya dari perasaan seperti ini, hati ini, karena saya mau Tuhan Engkau
hanya untuk engkau. Saudara, kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan itu pasti datang kepada kita untuk menolong kita, untuk melepaskan kita dari perasaan itu. Saudara. Karena apa? Karena Tuhan tak mau kita tertanam menyimpan terus perasaan itu, akhirnya timbul kepahitan, timbul perasaan dengki dan tidak mau mengampuni, saudara. Nah ini, kalau sudah tidak mau mengampuni, saudara, kita sudah terikat, saudara. Itu yang merasakan itu adalah diri kita sendiri. Kita akan mengalami dampaknya dari hal-hal yang kita alami. Makanya minta pertolongan dari Tuhan untuk kita bebas dari hal-hal seperti itu. Jangan menyimpan perasaan kecewa, jangan menyimpan perasaan kepahitan kepada siapa saja, saudara. Karena kadang-kadang kita mau supaya keinginan kita yang terjadi, kehendak kita yang terjadi. Kita mau supaya apa yang kita ini orang lain juga tidak bisa, saudara. Kita mau supaya kita dulu ini, kita perasaan kita ini, diri kita ini dulu dirubah, baru kita bisa mau merubah orang lain, saudara. Nah itu, saya berjuang dengan karena banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan, izinkan itu saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik ya. Karena Tuhan mau itu kita ini tidak menjadi orang-orang yang biasa. Tuhan mau itu supaya melatih terus kehidupan kita ini. Kita menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, saudara. Jadi Dia mau juga supaya kita ini adalah anak-anaknya yang luar biasa di hadapan Tuhan, yang tidak menyimpan hal-hal yang harusnya sudah kita buang, tapi kita pegang terus, kita simpan terus dalam hati kita. Nah itu Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang yang benar, yang bersih di hadapan Tuhan, tulus dan murni di hadapan Tuhan. Nah itu, jadi jangan sampai kita merasa kecewa dan kita simpan dulu dalam hati kita, saudara. Itu akan tidak membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Kemudian apalagi, saudara, dari akibat dari perasaan kita kecewa, kita simpan terus, itu kita akan memiliki hati yang dengki dan iri hati, saudara, iri. Nah kita tahu cerita tentang Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya itu iri hati kepada dia karena Yusuf itu lebih disayang sama bapaknya, saudara. Jadi ini saudara-saudaranya itu karena ada perasaan iri hati, dengki, itu akhirnya ujung-ujungnya mereka juga merencanakan untuk bagaimana menghilangkan si Yusuf ini, saudara. Nah mungkin hal itu tidak terjadi bagi kita selama ini, tapi kita berusaha untuk menghilangkan Yesus, ya, pribadi Yesus dalam diri kita, karena kita menyimpan tadi rasa dengki itu. Dengan pelan-pelan kita mulai undur mulai jauh dari Tuhan. Nah itu sama dengan kita menyingkirkan Yesus dari kehidupan kita. Karena apa? Karena kita menyimpan hal di luar daripada apa yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan mau supaya ada suatu hal yang ajaib, yang begitu Tuhan mau. Pada saat Tuhan mau menyatakan suatu hal yang isi hatinya kepada kita, Tuhan mau itu hanya isi hati Tuhan yang tersimpan dalam kehidupan kita, bukan hal-hal yang lain. Jadi perasaan itu kita buang jauh-jauh supaya kita bisa mengalami, ya, perubahan yang satu kepada perubahan yang lain. Kita mengalami kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Kita mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Kemudian apalagi yang perlu kita jaga dari hati kita ini, yaitu hati yang keras, saudara. Saudara tahu kalau waktu bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, mereka memiliki hati yang dibilang tegar tengkuk lah gitu ya. Nah sebelum mereka keluar dari bangsa Mesir itu, kan Tuhan mengizinkan ya, mereka itu melihat Raja Firaun yang berkeras hati untuk mengeluarkan bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Bagaimana sudah 10 tulah yang Tuhan nyatakan kepada di hadapan Firaun, tapi Firaun itu berusaha sebentar dia berubah, sebentar dia berubah lagi. Sementara dia mengizinkan bangsa itu keluar, oke, bawalah bangsamu. Tapi begitu sudah mulai berjalan, dia berkeras hati lagi, jangan sampai ditahan lagi supaya bangsa itu tidak boleh keluar dari tanah Mesir, saudara. Nah, keras hati ini, saudara, kita melihat mungkin kita tidak mengalami seperti zamannya Firaun, ya. Tetapi, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin kita sama dengan Firaun hari ini. Ya, kita berkeras hati, tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau mendengar apa perkataan Tuhan, tidak mau mendengarkan pada saat firman Tuhan, mungkin teguran Tuhan lewat firman Tuhan dan Muhammad Tuhan, kita berkeras hati, saudara. Pada saat kita mungkin sini, ya, amin dalam gereja, tapi pada saat kita keluar, bagaimana, saudara? Nah, ini yang perlu kita jaga, saudara. Jangan sampai hati kita itu menjadi membatu, mengeras, karena kita tidak mau menerima teguran dari Tuhan. Nah, kalau kita hati sudah keras, susah, saudara. Akan agak butuh proses lagi untuk membuat kita itu supaya hati kita ini mulai encer lagi di hadapan Tuhan. Jadi ada batu. Seharusnya tadi batu itu sudah mulai terkikis, belum mulai habis ya. Tapi oleh karena kita terus membangun hati kita ini
menjadi keras, akhirnya lama lagi prosesnya Tuhan. Nah ini saudara. Jadi jangan sampai kita seperti yang memiliki mental seperti hati Firaun ini yang berkeras tidak mau ya memberikan mengizinkan untuk bangsa Israel itu keluar. Jadi kita biar Israel zaman akhir kita harus merubah ya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa apalagi yang perlu kita jaga dari hati kita ini saudara, yaitu hati yang sombong saudara. Ada yang tahu siapa yang ya? Ada yang memiliki hati yang sombong? Kita nggak tahu ya saudara. Jadi hati yang sombong saudara itu tidak mau ditegur, merasa ya udah lebih dari yang lain saudara. Jadi tidak mau ditegur. Pada saat ditegur ya udah meler gitu, ya tahu udah kemana hilang saudara. Nah ini saudara, berarti kita tidak memiliki hati yang memang Tuhan inginkan. Kalau hati Tuhan itu hati yang betul-betul ditegur, ya oke, terima kasih, bersyukur saudara. Ya itu hati memiliki. Jangan sampai kita memiliki hati yang sombong. Adam dan Hawa jatuh karena kesombongan mereka saudara. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa ini semua itu boleh mereka makan, tapi ada satu pohon yang mereka tidak. Tapi mereka mau menyombongkan diri supaya melebihi dari Tuhan saudara. Nah pada saat mereka mengalami itu, apa yang terjadi saudara? Akhirnya mereka tidak dibuang dari apa yang di hadapan Tuhan saudara, dan mengalami banyak hal penderitaan saudara. Jadi jangan sampai kita menjaga hati kita ini dari hal kesombongan ya. Kita harus mau ditegur ya. Hati yang sombong itu merasa tadi katakan dia paling hebat, paling benar sendiri ya. Kalau ada orang yang lebih tua menegur, ya maksudnya orang yang lebih muda menegur yang tua, "Wah, kamu kan hari kemarin, saya kan udah banyak makan asam dan garam kan gitu ya." Ya jadi kalau banyak makan asam dan garam itu jadi darah tinggi saudara ya, itu. Jadi saudara, kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Jangan sampai hati kita ini sombong dan tidak mau ditegur. Jadi tinggi hati saudara. Nah tinggi hati saudara, kalau firman Tuhan dikatakan kalau kita meninggikan diri maka Tuhan akan merendahkan kita saudara. Tapi kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan maka Tuhan sendiri akan meninggikan kita saudara. Pada waktunya, pada saatnya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita jauhkan, perlu kita singkirkan. Ya kita harus jaga terus hati kita setiap saat, setiap detik. Ya bukan hanya seminggu sekali kita menjaga hati kita pada saat di gereja saja, tapi dikatakan bahwa setiap hari pada saat kita bangun tidur kita sudah mulai jaga hati kita di hadapan Tuhan. Karena sepanjang hari itu kita tidak tahu apa yang terjadi ya di hadapan kita, baik di pekerjaan kita di mana saja, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan kita saudara. Tetapi ingat, kalau kita bisa menjaga hati kita tidak akan bisa terpengaruh dengan situasi apapun di sekeliling kita. Ya meskipun orang-orang kayak dikatakan anjing menggonggong jalan terus saudara. Ada pun asli kita mungkin ngomong apa kita jaga hati kita di hadapan Tuhan. Karena kalau kita jaga hati kita, damai sejahtera Tuhan itu akan terus membawa kita menjadi tenang di hadapan Tuhan. Tidak terpengaruh dengan situasi keadaan apapun juga. Jadi kita harus perlu jaga hati kita. Pernah sekali tempat pekerjaan ya. Tapi saya sudah mendapatkan firman Tuhan ini sebelum segala hal-hal terjadi saudara. Jadi saya tidak kaget. Karena apa? Karena firman Tuhan begitu, waduh, ini kalau sudah firman Tuhan kita tahu ini pasti ada hal-hal yang mungkin terjadi ya, kita akan diperhadapkan seperti itu saudara. Tapi karena sudah kita dapatkan firman itu, kita sudah jaga hati kita terlebih dahulu. Jadi meskipun bagaimana kita tidak terganggu saudara. Jadi begitu tempat pekerjaan karena sudah dapat firman Tuhan itu, kadang-kadang kan kita biasa kan kalau ketemu orang itu ya halo gitu ya kemana-mana, waduh cuek saudara. Nah pada saat sudah seperti begitu bagaimana hati kita coba? Kalau kita mengatakan ya good morning kan, dicuekin. Nah itu, kalau kita sudah dicuekin saudara, waduh sepanjang hari itu pasti udah apa ya orang ini ada apa di hati dia kan, ada persoalan apa sama dia kan gitu saudara. Tetapi karena diri kita ini kita sudah jaga, hati kita sudah jaga. Hal seperti itu tidak mengganggu kita untuk bekerja sepanjang hari itu. Karena kita tahu bahwa hati kita posisi kita benar di hadapan Tuhan. Ya dia mau bikin apa ya terserah dia kan gitu, itu urusan dia. Tapi hati kita bagaimana dengan Tuhan? Terpancing nggak dengan hal seperti itu? Nah itu saudara. Nah jadi saya katakan kita jaga hati jangan hanya di gereja saja, tapi di luar kita dimanapun kita berada. Ya ditempatkan dimanapun engkau berada, jaga hatimu. Ya kalau engkau dipuji, jaga hatimu, jangan sampai engkau terangkat tinggi dan akhirnya jatuh sakit saudara. Nah pada saat engkau tidak dihiraukan, pada saat engkau dicuekin, tidak dianggap,
Nah, bagaimana posisi hatimu? Masihkah engkau semangat untuk bekerja sepanjang hari itu, atau terpengaruh dengan kondisi itu? Nah, itu saudara. Jadi kita harus perlu melihat terus, mengoreksi terus, melihat terus keadaan hati kita ini bagaimana, saudara. Jadi pentingnya kita menjaga hati sehingga pikiran kita ini tidak kacau sepanjang hari itu, saudara. Jadi kacau pikiran kita ini tetap tenang di hadapan Tuhan. Jadi, nah itu saudara. Jadi saya percaya saudara. Jadi kita jangan sampai memiliki hati yang sombong dan kita tetap mau ditegur. Kemudian dari kata-kata orang pun juga kita harus jaga saudara. Ya, kata-kata orang, apapun yang orang berkatakan kepada kita jangan simpan di hati, tetapi terus engkau menyimpan perkataan Tuhan dalam hatimu. Jangan perkataan orang lain, tapi perkataan Tuhan aja yang disimpan dalam hati, ya. Nah, kalau hati ini ya, kalau hati kita ini tidak kita jaga, saudara, saya katakan tadi terjadi dalam Matius tadi itu, maka pikiran-pikiran jahat itu akan muncul dalam pikiran kita. Nah, jadi kita perlu menaklukkan, ya, kita perlu menaklukkan hati dan pikiran kita, terlebih pikiran kita. Kita perlu melakukan segala pikiran kita kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. 2 Korintus yang ke-10, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan yang kelima. Ya, di sana dikatakan begini, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, kita semua masih hidup di dunia. Ya, kita masih terus berjuang supaya kita mau hidup sempurna di hadapan Tuhan, dan belum sempurna memang akan menuju kepada kesempurnaan. Dan kita akan terus berjuang, ya, supaya kita ini menjadi memiliki hidup yang betul-betul nantinya tidak ketinggalan, dan kita akan menjadi terus tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, akan terus berjuang, ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima. Kami mengatakan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Nah, saya tekankan di sini adalah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang lain di luar daripada firman Tuhan, ya, kita harus taklukkan itu di bawah kaki Yesus. Kita harus taklukkan kepada Kristus. Makanya kita minta Tuhan, biarlah pikiranmu ada di pikiranku, biarlah hatimu ada di hatiku. Jadi kita harus lawan sekarang, karena di situ dikatakan tadi bahwa kita harus karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk sanggup meruntuhkan benteng-benteng, saudara. Nah, kalau saya katakan tadi, kalau kita tidak menjaga hati kita dari beberapa hal tadi, saya katakan kita mulai membangun benteng-benteng itu, dan akhirnya benteng itu terbangun dan susah untuk dirubuhkan, saudara. Nah, kita harus menawan pikiran kita, jangan sampai ada benteng-benteng yang lain yang membentengi pikiran Kristus itu terjadi dalam pikiran kita, saudara. Kita harus rubuhkan itu, saudara. Ya, jadi karena sebenarnya yang paling berat untuk kita taklukkan itu adalah pikiran kita sendiri. Peperangan yang paling berat adalah memerangi pikiran kita dari hal-hal yang tidak benar, saudara. Karena pikiran kita ini berusaha, kalau hati tidak beres, pikiran kita akan juga membawa kita terus untuk berbuat hal-hal yang tidak beres di hadapan Tuhan, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya kita harus berusaha untuk menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, supaya benteng-benteng yang membangun, ya, yang dibangun oleh keangkuhan manusia, oleh apa saja dibangun pikiran kita ini akan tidak menghalangi, ya, cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi makanya kita tuh perlu hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, saudara. Perlu hati-hati apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi maju mundurnya kita di dalam Tuhan itu tergantung
kepada apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, saudara. Jadi mau maju kita, mau mundur kita, ya itu. Kalau kita hati kita benar, ya kita akan maju terus di hadapan Tuhan, kan gitu ya. Tapi kalau pikiran kita nggak beres, hati kita nggak beres, ya maju mundur, maju mundur. Nah itu. Jadi saya percaya kita semua di sini bukan orang-orang seperti itu. Tapi kita mau, kalau kita mau maju, ya maju di hadapan Tuhan. Lakukan sesuatu hal apa yang menjadi satu kesukaan bagi Tuhan. Ya kalau Tuhan percayakan engkau di mana, ya udah setia di situ. Lakukan apa yang Tuhan lakukan. Jangan kehendak kita sendiri yang berjalan. Biar kehendak Tuhan, biar kesukaan, biar keinginan Tuhan yang terjadi. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita sendiri, tanpa kita tahu bahwa sebenarnya hati Tuhan itu rindu, ya, untuk Tuhan mau kerjakan apa dalam pribadi kita. Tapi karena kita mau keinginan kita, bukan keinginan Tuhan, makanya ya itu kita tidak melihat apa-apa yang terjadi dalam diri kita. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau, mari kita semua memiliki hati Kristus. Mari kita memiliki pikiran Kristus di dalam pribadi kita hari-hari terakhir ini. Karena hari-hari terakhir ini bukan lagi hari-hari yang semakin membaik. Kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi sebelum-sebelumnya Tuhan izinkan terjadi, dan itu membuat banyak dampak yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu mungkin hanya percaya saja pada saat dia ada di gereja mendengar firman Tuhan, percaya, tapi setelah dia berada di luar, dia mulai meragukan kepercayaan dia kepada Tuhan. Itu mulai satu-satu, saudara, mulai perlahan-perlahan kita melihat kejatuhan orang seperti itu. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita memiliki iman, karena sudah kita dengar bagaimana firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan Mila di sini, keyakinan tentang iman, saudara. Tuhan mau supaya kita memiliki keyakinan seperti itu dan terus membawa hati kita kepada Tuhan. Karena hati ini sangat penting, saudara. Posisi hati sangat penting di hadapan Tuhan. Jadi sikap hati kita itu, kita harus betul-betul bagaimana posisi sikap hati kita ini untuk kita mengiring kepada Tuhan. Apakah benar, apa enggak? Apakah kita gampang diombang-ambingkan dengan hal-hal yang lain, sehingga hati kita mulai goncang, hati kita mulai meragukan Tuhan, hati kita mulai tawar untuk mengikut Tuhan, hati kita mulai macam-macam, saudara. Pada saat kita mungkin ada hal-hal yang kita mungkin minta kepada Tuhan belum terjawab dari kehidupan kita mulai tawar hati, kita mulai meragukan kuasa Tuhan, hati kita mulai tidak fokus lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak melihat lagi suatu hal yang kita minta, kita doakan, kita tidak terjadi seperti apa yang kita mau, saudara. Mempunyai hati kita mulai pelan-pelan tawar dan mulai pelan-pelan tidak mengalami apa-apa lagi dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita membiarkan hati kita itu seperti itu. Tapi saya percaya, saudara, kalau hari ini ya kita mulai kembali mereview kembali kehidupan kita, sampai seberapa besar hati kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita mulai feedback kembali ya, bagaimana Tuhan merubah hati kita ini dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang jahat mulai hati yang memuliakan Tuhan. Kita mulai melihat kembali dari kehidupan kita dahulu. Kita mau hati kita yang senantiasa mungkin hati yang terus ngedumel, ya hati yang terus bersungut-sungut. Tapi pada saat kita menyerahkan itu kepada Tuhan, kita mulai diberikan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita mulai lihat dalam diri kita sendiri, saudara. Karena dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa Tuhan itu melihat kita dari jauh. Tuhan itu melihat dari tempatnya yang maha tinggi. Ya, Tuhan melihat apapun yang kita sembunyikan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Nah, ini yang perlu kita harus sadari, saudara. Jadi Tuhan kemanapun kita bersembunyi di hadapan Tuhan, ya, Tuhan ada di sana, saudara. Tuhan melihat hati kita di sana. Tuhan melihat pribadi kita di sana. Tuhan melihat kerinduan kita di sana. Tuhan melihat apa yang ada dalam pikiranmu. Apa yang engkau pikirkan selama ini. Apakah yang kau memikirkan bagaimana Tuhan ya merubah kehidupan engkau. Nah, ini, saudara. Jadi mari kita meresponi tentang apa yang memang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita bukan hanya begini-begini saja, saudara. Memang secara kasat mata kita ini seperti tidak ada terjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam diri kita, saudara. Tapi ingat bahwa Tuhan itu sedang bekerja ya dengan caranya sendiri di dalam kehidupan kita ini untuk membawa kita itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena memang hanya itu, tidak ada lagi yang lain, saudara. Kita harus terus minta perkenanan Tuhan. Dan kalau kita mungkin di sini setiap minggu kita mungkin ada, tapi kalau Tuhan kita tidak berkenan,
Tuhan tidak berkenan, bagaimana saudara? Makanya kita harus butuh Tuhan, butuh Roh Kudus untuk memberikan kita, untuk mengajari kita, supaya hati kita ini bisa hati yang benar-benar memiliki hati Kristus. Ya, hati yang mau mengampuni, hati yang mau ditegur, tidak lagi memiliki kesombongan, ya, tidak lagi memiliki, tidak gampang kecewa, tidak gampang pahit hati, tidak gampang panas hati, saudara. Nah ini, mari saudara, Tuhan begitu mengasihi kita ya. Jadi kalau bukan Tuhan siapa lagi? Kalau bukan orang lain tidak sanggup merubah kehidupan kita. Ya, anak kita tidak, ya, orang tua tidak bisa merubah kehidupan anak-anak. Ya, suami tidak bisa merubah kehidupan kita, istri tidak bisa merubah kehidupan kita, selain kita sendiri dengan Tuhan. Kalau kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku mau dirubah Tuhan dan aku mau supaya hidupku terus memuliakan nama Tuhan. Maka tangan Tuhan sana pasti bekerja, saudara, mengangkat kehidupan kita, ya, membawa kita kepada Dia, dan Tuhan yang bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita, saudara. Jadi intinya di sini, saudara, intinya dari firman Tuhan ini, ya mari kita terus menjaga hati dan pikiran kita dengan apa, saudara? Tidak ada yang lain selain firman Tuhan. Makanya selalu diingatkan kepada kita, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan, rajin-rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Bukan pada saat orang lain lihat kau baru kau rajin, tapi pada saat engkau sendiri, apakah hatimu tetap kontak dengan Tuhan? Ya, apakah engkau tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Atau karena situasi kesibukan engkau sehingga tidak ada lagi merasakan satu keintiman dengan Tuhan. Kadang-kadang saudara, makanya dikatakan iblis itu licik untuk membawa kita ini supaya kita itu disibukkan dengan hal-hal macam-macam, saudara. Sehingga kita akhirnya harusnya time kita, waktu kita itu untuk Tuhan. Tetapi oleh karena kesibukan yang lain, saudara, saya merasa saya mengalami seperti itu, saudara. Padahal sebenarnya kerinduan hati ini Tuhan rindu sekali, ya, mau bersekutu, mau berdoa. Tapi ada aja, saudara, ada aja kesibukan yang lain yang diperhadapkan seperti itu. Jadi akhirnya, loh kok bisa begini ya? Akhirnya, saudara, kok bisa, harusnya tadi kan begini. Tapi kok ini yang saya lakukan, kan gitu ya? Jadi itu saudara, saya rasa betul. Jadi Tuhan mau supaya membawa kita itu, Tuhan, karena Tuhan rindu untuk kita memberi waktu kita kepada Tuhan. Jadi meskipun kita sibuk dengan hal yang lain, tapi apakah hatimu tetap ada hubungan dengan Tuhan? Meskipun secara tangan kita bekerja sibuk, tetapi hatimu tetap kontak dengan Tuhan, saudara. Dalam pekerjaan, ya kalau saya sendiri mengalami dalam pekerjaan sebenarnya itu capek, saudara ya. Kadang-kadang ya mungkin sendiri tahu hal-hal yang seharusnya tidak kekuatan kita lagi, gitu. Tapi entah kenapa, karena kita selalu ada kontak dengan selalu seperti Tuhan, terima kasih. Seperti itu dengan secara otomatis itu juga keluar dari mulut kita. Akhirnya itu membuat kita sepertinya tidak mengalami, tidak rasa apa-apa, saudara. Tapi sebenarnya pada saat kita mulai ngedumel, mulai pada saat kita bersungut-sungut, kok bisa begini? Kok bisa capek banget gitu ya? Jadi rasa banget di dalam tubuh kita ini merasakan kecapean. Tapi pada saat hati ini mulai ada satu hal, ada hati yang mau bersyukur pada Tuhan, ada hati yang memuliakan Tuhan, ada hati yang mau Tuhan yang kau baik dan mengandalkan Tuhan untuk karena kekuatan daripada engkau. Jadi tidak ada rasa apa-apa yang kita rasakan. Sepertinya semua rasanya enteng gitu ya. Jadi saudara, jangan pada saat engkau mengalami hal-hal yang gimana ya, baru engkau pada saat engkau senang, pada saat engkau susah, coba hatimu mulai, ya, hati kita ini mulai dengan Tuhan, saudara. Maka Tuhan di sana bekerja, saudara. Jadi pada saat engkau tidak sanggup untuk menghadapi segala situasi yang ada, berseru kepada Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan. Ya, kelihatannya gampang, saudara, sepele, tapi pada saat pelaksanaannya, saudara, itu kita harus berjuang di situ. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk melawan kemalasan kita, berjuang untuk melawan halangan-halangan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus lawan itu semua. Nah, untuk melawan itu, saudara, itu yang susah. Kalau kita tidak ada tindakan untuk mau melawan pikiran kita ini, untuk mau datang kepada Tuhan, tidak melawan hati kita yang malas datang kepada Tuhan, saudara. Nah ini, ya itu perlu yang harus kita perjuangkan, kita harus perangi, saudara. Jadi bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Orang lain itu ya mungkin hanya memberikan semangat, memberikan dorongan, tapi yang mengerjakan itu adalah pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Jadi pada saat kita bertindak, Tuhan baru turun tangan. Tapi kalau kita tidak bertindak, Tuhan juga tidak berbuat apa-apa, saudara. Nah,
Jadi kita harus, jangan kita mengatakan, oh Tuhan, kok aku sudah begini, sudah berdoa begini, tapi kok nggak ada apa-apa yang terjadi, saudara. Nah ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi intinya mari kita terus menjaga hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, karena saya katakan hanya firman Tuhan yang sanggup membersihkan hati kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup membereskan hati kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kita dan pikiran kita. Hanya firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu bagian-bagian mana yang perlu kita singkirkan dan bagian-bagian mana yang perlu Tuhan isi dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi, saudara, jangan biarkan hati kita ini kita isi dengan hal-hal yang menghalangi firman Tuhan, tapi biarlah isi ruang-ruang yang kosong itu dengan firman Tuhan. Ya, isi penuh dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua itu yang sedap didengar, itu yang kau isi dalam pikiran kita, saudara. Jadi maka hati ini akan terus mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi mari kita memiliki hati yang terus bersyukur, hati yang terus menyenangkan hati Tuhan, dan kita memikirkan semua apa yang tertulis tadi seperti dikatakan dalam Filipi itu tadi, saudara. Jadi saya percaya, saudara, jangan sampai ada benteng-benteng yang lain dibangun dalam kehidupan kita, tapi mari kita membentengi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Mari kita membentengi hati kita dengan kuasa perkataan Tuhan. Mari membentengi pikiran kita dengan pikiran Kristus, sehingga kehidupan kita akan terus maju bukan mundur. Ya, kita akan menjadi kepala bukan ekor. Kita akan terus maju, tidak menjadi orang-orang yang mundur di hadapan Tuhan. Kita akan terus bersemangat untuk mengiring Tuhan meskipun banyak tantangan, meskipun banyak hal-hal yang lain menghalangi kita untuk maju bersama dengan Tuhan. Tapi ingat, kalau kita memiliki satu komitmen di hadapan kita, maka kita akan bermaju bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting hati dan pikiran kita harus jaga terus, sehingga tidak ada hal-hal yang lain yang mengganggu hati kita, yang mengganggu pikiran kita, tapi hanya pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kita, dan hati Kristus ada dalam hati kita, saudara. Ya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang singkat, tapi saya percaya Tuhan akan berbicara lebih jauh dalam kehidupan saudara dan saya. Dan biarkan firman Tuhan, biarkan Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, karena meskipun banyak tantangan, banyak pun hal-hal yang lain membuat engkau kecewa, membuat engkau takut, membuat engkau khawatir, membuat engkau marah, membuat engkau panas hati. Ya, tapi ingat, kalau engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan engkau. Tuhan yang akan mengampuni kita, karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga akan mengampuni orang lain, mampu mengampuni orang lain. Jangan simpan sakit hatimu terus menerus. Jangan simpan kekecewaanmu terus menerus dalam hatimu. Jangan simpan panas hatimu terus menerus dalam hatimu. Dan itu satu waktu akan menjadi bom dalam kehidupan kita, saudara. Tapi biarkan hatimu ya diisi dengan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain selain firman Tuhan, saudara. Mari pemain musik saya undang ke depan. Ya, kita mulai merenungkan firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa tidak ada pribadi yang besar, terlebih besar dalam kehidupan kita selain pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu yang terlebih besar dalam kehidupan kita, untuk membawa kita semakin hari semakin memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa kami adalah orang-orang yang dulunya kami adalah orang-orang yang tidak benar di hadapan Engkau. Terkadang kami tidak mampu untuk membawa kehidupan kami, membawa hati kami sepenuhnya untuk Engkau proses dalam kehidupan ini. Terkadang kami masih sayang untuk membuang hal-hal yang Engkau inginkan supaya kami harus buang dalam kehidupan kami. Terkadang kami susah untuk menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami terbawa dengan arus kehidupan yang ada. Terkadang kami, Tuhan Yesus, suka menyimpan hal-hal yang membuat Engkau sedih melihat kehidupan kami. Tetapi hari ini Tuhan Yesus, Engkau mau supaya hati kami, pikiran kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau mau supaya hati-Mu ada di hati kami. Engkau mau supaya pikiran-Mu ada di pikiran kami. Engkau mau supaya hati-Mu ada di pikiran kami. Engkau mau supaya pikiran-Mu ada di hati kami. Engkau mau supaya hati-Mu ada di hati kami. Engkau mau supaya pikiran-Mu ada di hati kami. Engkau mau supaya hati-Mu ada di hati kami. Engkau mau supaya pikiran-Mu 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 ada di hati kami. Engkau mau supaya pikiran-Mu
Tuhan, jikalau ada di dalam Engkau dapati kehidupan kami hari-hari terakhir ini masih menyimpan kekecewaan, masih menyimpan rasa dendam, iri hati, kedengkian, kesombongan. Kalau Engkau masih dapati hati kami, Tuhan Yesus, masih tidak mau mengampuni, Tuhan, ini kami, Tuhan Yesus. Kalau Engkau dapati hati kami masih belum mau bersyukur kepada Engkau, masih susah bersyukur kepada Engkau, Tuhan, ini kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kalau Engkau dapati kami masih sering bersungut-sungut dengan keadaan kehidupan yang ada hari-hari terakhir ini, Tuhan, ini kami, Tuhan Yesus. Kami mau Engkau seutuhnya bekerja dalam kehidupan kami, supaya firman Tuhan setiap minggu yang kami dengarkan, mungkin pada saat di gereja, pada saat kami mungkin membaca sendiri firman Tuhan, Engkau mau Tuhan bagian-bagian hati kami ini hanya diisi dengan firman Tuhan. Engkau mau bagian-bagian di dalam pikiran kami ini hanya Engkau isi dengan pikiran-Mu, ya Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang kosong untuk iblis bekerja dalam kehidupan kami yang meruntuhkan iman percaya kami di hadapan Engkau. Tuhan, kami mengakui kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami mengakui kebesaran-Mu bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, kami butuh Engkau. Kami adalah manusia yang, Tuhan Yesus, kadang-kadang hari ini kami setia, besoknya kami tidak setia. Inilah kami, Tuhan Yesus. Kami mau Engkau tuntun terus kehidupan kami untuk menjadi kehidupan pribadi yang benar, sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Apapun kondisi keadaan kami, Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa di surga. Ini hati kami bawa ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Kami masih mau menyimpan hal-hal yang tidak benar di hadapan Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau setiap firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di tempat ini, kami mau itu bertumbuh, Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami mau menjadi pribadi, Tuhan Yesus, memiliki karakter yang daripada Engkau, Tuhan Yesus. Meskipun kami hidup di dunia ini, kami tidak terpengaruh dengan situasi keadaan dunia. Kami mau Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang bisa membawa dampak bagi banyak orang di sekitar kami, Tuhan Yesus. Bukan hanya di tempat ini, di mana kami di ruangan, di sekeliling orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang tidak percaya sekalipun, Tuhan Yesus. Kami mau menjadi dampak di sana, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, perbaharui hati kami, perbaharui pikiran kami, Tuhan Yesus. Perbaharui pola pikir kami, Tuhan. Perbaharui hati kami, Tuhan, terlebih khususnya, Tuhan Yesus. Sehingga hanya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, itu yang bagi kami, Tuhan. Hati yang mencintai firman Tuhan, itu yang menjadi bagian kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa di surga. Kami tahu Engkau yang terlebih besar dalam semuanya itu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Bapa di surga.